Baik, Shalom. Shalom. Selamat siang, saya dari mahasiswa Institut Pendidikan SOE dari program studi PGSD kelas C semester 5 dan juga teman saya. Saya Yabestu Salak, prodi PGSD semester 3. Nah, di sini video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah LEE yang dimana belajar tentang kebudayaan, dan kami telah mengundang Bapak Albertus Fai selaku Ketua Sanggar Paloli Halat dan juga sekaligus sebagai narasumber. Nah, di sini kami akan bertanya tentang beberapa pertanyaan yang terkait dengan kebudayaan, tapi lebih mencoloknya kepada tarian tradisional dan juga pakaian adat yang digunakan. Nah, berikut akan dijelaskan oleh Bapak Albertus Fai yang sebelumnya akan diajukan pertanyaan oleh kami berdua. Yang pertanyaan pertama, menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang apa itu kebudayaan? Ya, kebudayaan itu daya cipta manusia, daya cipta akal manusia yang punya manfaat, punya nilai terhadap kehidupan manusia. Ya, itu daya cipta karsa manusia yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Itu kebudayaan. Suatu kebiasaan yang turun-temurun dipelihara dan dianggap memenuhi syarat etika, ya, punya sopan santun, kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu adat istiadat, ya. Dan yang berikut, Pertanyaan saya, menurut Bapak, bagaimana peran masyarakat dalam melestarikan tarian adat di TTS? Ya, tarian adat TTS ini banyak. Sebenarnya kan kita TTS ini berdiri di atas 3 swaparaja atau 3 kerajaan, Molo, Nuwara, Natun, masing-masing punya kebudayaan, kesenian daerah yang tidak sama. Contoh di Molo itu ada tarian giring-giring, yang alat musiknya adalah gong. Tapi kalau di Nuwara Natun itu dia maekat. Dia disebut maekat karena sarana yang dipakai beda. Kalau di Molo pakai giring-giring di kaki, kalau di Nuwara Natun dia hanya pakai daun pisang atau bulu kuda diikat di kaki. Itu yang namanya maekat. Tapi alat musiknya sama, gong, pemukul gong, tambur. Pemusiknya adalah biasanya perempuan atau laki-laki yang punya keterampilan. Juga ada tarian lain seperti bonet. Nah, bonet itu sendiri artinya lingkaran. Artinya tarian berbentuk lingkaran. Tarian berbentuk lingkaran yang pesertanya adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka berpegangan tangan satu terhadap yang lain, lalu mereka bergerak melingkar dari kiri ke kanan sambil mereka menyanyi. Mereka berlagu, mereka mengambil pantun dan mereka menyanyi. Dalam tarian bonet ini penyanyi dibagi 2 kelompok. Yang biasanya ada kelompok Asi Neuf, penyanyi syair utama, dan ada kelompok Asi Netutas atau penyanyi syair tanggapan. Ya. Dan biasanya mereka bergerak melingkar sampai waktunya tergantung. Tapi kalau dulu biasanya tarian ini dilakukan di malam hari dan dilakukan di acara-acara sukacita seperti pesta perkawinan, pesta sarasari orang mati, atau pesta panen atau pesta rumah baru. Ya, dan biasanya dilakukan di malam hari. Sejatinya tarian bonet itu dilakukan di malam hari dan biasanya di tengah lingkar itu diletakkan api unggun. Dibuatkan api unggun, tujuannya apa? Supaya ada terang, lingkarannya bisa dipantau sehingga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dalam tarian bisa saja si laki-laki A berdampingan dengan si perempuan B yang sebenarnya orang punya istri. Kalau gelap bisa terjadi hal yang negatif. Karena itu memang api unggun itu untuk menerangi lingkaran tarian bonet yang akan dilakukan, dan biasanya dibuka malam hari bisa sampai pagi.
bisa sampai pagi. Ya. Nah, busana-busana adat itu ya laki-laki pakai selimut, pakai kemeja, lalu aksesorinya. Kalau daster itu hanya kalau di mall itu hanya raja yang boleh pakai. Dalam tarian kalau rakyat biasa ikut menari dia hanya ikat selimut di kepala. Fetin buta, futun beta anak di kepala. Lalu mama saku siripinang, ya biasanya mereka pakai dalam acara bonet atau ibu-ibu ya pakai kilnone, sisir perak, pakai sarung, pakai muti, ya itu sarana untuk apa aksesori atau busana yang dikenakan dalam tarian ini. Ya, saya kira ya, saya cukup menjelaskan satu jenis tarian yaitu tarian bonet. Ya dan oke, mungkin ada hal. Pertanyaan berikutnya, menurut Bapak, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga dan mengenakan pakaian adat? Ya, memang ini kan pelestarian, istilahnya melestarikan kesenian daerah itu sesuatu yang penting karena perkembangan dan kemajuan zaman terkesan yang sifatnya tradisional itu mulai ditinggalkan. Karena itu salah satu media untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan di daerah Timur Tengah adalah melalui festival. Kita melakukan festival budaya di tingkat kabupaten atau ada kegiatan lomba-lomba tarian daerah di sekolah. Ya. Atau mungkin itu bisa masuk di pelajaran buatan lokal. Nah, itu salah satu sejumlah media atau sarana untuk kita melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah termasuk bahasa daerah. Di sekolah orang bisa lomba berpidato dalam bahasa Timur. Ya, itu bisa. Jadi ada banyak cara untuk melestarikan itu. Karena kalau itu tidak dilakukan maka bukan tidak mungkin satu saat kesenian kebudayaan daerah Timur Tengah bisa lenyap. Ya, orang pakai selimut saja tidak tahu cara mengikatnya. Ya, orang sudah tidak bisa mengidentifikasi motif tenun ini dari wilayah mana, dari Amnatun, Molo atau Amnuba. Nah, ini juga pengenalan terhadap motif ini juga penting karena motif tenunan selimut atau sarung itu ada maknanya. Ya, sehingga ini memang perlu ada media-media untuk melestarikan, termasuk pelajaran muatan lokal di sekolah itu penting sekali. Karena kalau saya festival itu bisa saja orang pemerintah kadang alasan anggaran. Jadi dia tidak rutin ya. Padahal festival itu mestinya dia menjadi semacam event tahunan yang dilakukan, tapi kadang itu jalan, kadang tidak jalan karena alasan terbatasnya biaya. Nah, tapi kalau dia jadi mulok itu wajib. Kalau dia sudah masuk dalam muatan lokal kan mungkin di hari Sabtu itu ada kegiatannya adalah seni dan olahraga. Dan demikian maka kesenian kebudayaan daerah bisa ini. Yang berikut memang seperti di desa mesti ada perdes yang wajib kalau ada pesta-pesta wajib kita tampilkan dulu kesenian-kesenian daerah, kesenian tradisional seperti menari gongka, pukul gongka, main biola kah, menari biola, menari giring-giring kalau di mola atau menari maekat di wilayah Amduban atau Amnatun. Nah itu. Jadi ini sebenarnya harus ditopang dengan regulasi yang dari kabupaten sampai ke desa. Di kabupaten mungkin perda, terus turun ke desa ya perdes. Jadi harus ada kewajiban siapa yang mau bikin acara pesta sukacita, tampilkan dulu kesenian tradisional kita. Tampilkan dulu kesenian lokal di mana kita berada. Setelah itu baru ya silahkan musik modern, tapi kita dahulukan dulu musik tradisional atau musik-musik daerah Timur Tengah Selatan. Saya kira itu. Oke, baik. Yang berikut pertanyaan terakhir, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga dan meningkatkan cara atau dan juga mengenakan pakaian adat? Artinya kayak anak muda zaman sekarang dia lebih kepada pakaian yang dari luar begitu, misalnya dia terpengaruh dengan pakaian-pakaian model-modelan dari luar negeri begitu, makanya dia sampai lupa dengan pakaian
adat kita sendiri. Nah, itu menurut Bapak bagaimana menjaga dan meningkatkan tingkat kesadaran kita sebagai masyarakat Timur Tengah Selatan, khususnya seperti kami mahasiswa-mahasiswa itu, untuk meningkatkan cara berpakaian, untuk pakaian adatnya itu seperti apa menurut? Ya, kalau saya sebenarnya generasi muda itu kan dia belajar dari generasi tua. Ya, kan dia bertumbuh dalam sebuah lingkungan yang kemudian membuat dia harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, kan begitu. Nah, kalau anak-anak kita kan kebanyakan lahir tumbuh di kota di mana mereka lebih cenderung mengikuti tren zaman musik-musik modern. Mereka tidak salah sebenarnya. Ya, karena itu yang tadi saya bilang, supaya anak-anak mencintai tradisi dan pakaiannya sendiri, ya mungkin ada kebijakan di sekolah, mungkin setiap hari apa harus pakai motif daerah, pakaian mungkin bajunya harus motif daerah, atau katakanlah di setiap seminggu sekali mahasiswa itu wajib berbusana adat. Itu seharusnya salah satu contoh seperti Pemda sekarang. Pemda kan setiap hari Kamis atau Jumat itu pegawai kan wajib menggunakan busana adat. Ya, sehingga dan demikian makin lama kita makin mencintai hasil karya sendiri, dan justru itu pengrajin tenun kan semakin rajin untuk menenun sarung atau selimut yang memang menjadi kebutuhan, karena ada banyak permintaan pasar yang tinggi. Di kampus mahasiswa harus pakai busana adat, pakaian adat di hari tertentu, di kantoran atau di sekolah bisa. Jadi itu strategi sehingga makin lama anak-anak itu mencintai hasil karya sendiri, mencintai kesenian dan kebudayaan daerah seperti berbahasa. Ya mungkin sama saja, mungkin seminggu sekali ada kita berbahasa daerah seperti di Bali. Di Bali itu memang kalau hari di mana orang menggunakan pakaian adat, ya mereka di kantor berbahasa Bali. Jadi itu sejalan, makanya Bali itu tumbuh karena kebudayaannya. Bali itu terkenal di dunia karena dia menjaga betul dia punya kesenian kebudayaan daerah yang secara turun-temurun terus berlanjut, dan itu menjadi daya tarik dunia. Nah mestinya kita juga harus belajar dari Bali. Ya, pada hari itu pakai pakaian adat, kita berkomunikasi pakai bahasa lokal, bahasa daerah. Saya kira itu. Oke, baik. Mungkin inilah beberapa tanggapan menurut Bapak, dan satu kesimpulan dari kami, tetap mencintai kebudayaan dan tetap menerapkan setiap apa yang sudah kita belajar dari kebudayaan kita, dan jangan pernah lupa dengan apa yang sudah ada, terkhususnya dari kebudayaan kita, dari tarian, bahasa, maupun berbagai busana lainnya, dan termasuk dalam budaya kita masing-masing. Sekian dari kami, terima kasih, shalom.